Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya di Pedoman Hidup Kristiani. Dan hari ini saya kembali mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Tak lupa saya juga mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Doa saya Paskah tahun ini memberi kita semangat yang baru, sekaligus memotivasi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari buka Alkitab Saudara dan kita baca bersama-sama ayat bacaan kita di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. 1 Korintus 2 ayat 2, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, menarik pernyataan tegas dari Rasul Paulus bahwa dia sudah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa kecuali Yesus Kristus yang disalibkan itu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui bacaan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema bahaya menjadi seteru salib Kristus. Saudara sekalian, kita tahu bahwa pemberitaan tentang karya salib Kristus itu selalu memunculkan beragam tanggapan. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang menerima, ada juga yang tidak menerima. Karena itu melalui renungan ini saya mau mengingatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang tidak hidup sebagai seteru salib Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang hari ini saya akan sampaikan menjadi renungan kita. Dan yang pertama saya mulai dengan fakta tentang karya salib Kristus. Bapak Ibu sekalian, setiap kali kita merayakan Paskah, kita pasti diingatkan tentang pengorbanan Kristus melalui penyaliban dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Peristiwa ini adalah peristiwa yang faktual atau peristiwa yang benar-benar terjadi karena kekristenan memiliki bukti yang kuat, bukti yang valid tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bukti-bukti yang dimiliki kekristenan adalah bukti dari dalam Alkitab dan juga bukti dari luar Alkitab atau bukti internal dan juga bukti eksternal. Bukti dari dalam Alkitab adalah peristiwa kematian Yesus Kristus melalui penyaliban dan kebangkitannya itu disaksikan oleh banyak orang atau ada banyak saksi mata. Lalu yang berikut dicatat oleh lebih dari satu penulis Injil. Bukan hanya itu, diberitakan oleh semua rasul dan bahkan oleh semua orang percaya di segala zaman. Selain itu, kita memiliki bukti eksternal, yaitu dari tulisan para sejarawan. Dua di antara mereka yang paling terkenal adalah Flavius Josephus, sejarawan Yahudi, dan Cornelius Tacitus, sejarawan Romawi. Kedua mereka menulis tentang fakta kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, melalui bukti-bukti ini, maka kita tahu dan kita percaya bahwa penyaliban Yesus Kristus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga adalah fakta yang tak terbantahkan atau bahkan kita sebut sebagai kebenaran yang tak terbinasakan. Markus pasal 16 ayat 8 bagian B. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah sikap yang berbeda terhadap karya salib Kristus. Meskipun kematian Kristus melalui penyaliban dan kebangkitannya di hari yang ketiga adalah fakta tak terbantahkan, namun pemberitaan tentang salib Kristus itu selalu memunculkan beragam tanggapan dan sikap. Ada yang bangga dengan pemberitaan tentang salib Kristus, tapi ada yang sebaliknya bersikap skeptis atau menganggap
pemberitaan tentang salib Kristus adalah suatu kebodohan. Bahkan mereka tidak segan-segan hidup sebagai setru salib Kristus. Nah, kita mulai dengan sikap yang pertama, yaitu sikap bangga pada salib Kristus. Saya berharap kita termasuk di antara orang-orang yang bangga dengan salib Kristus. Saudara sekalian, Galatia pasal yang ke-6 ayat 14. Di sana Rasul Paulus berkata, "Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Bapak Ibu sekalian, menarik, dan dengan tegas Rasul Paulus berkata, "Aku tidak mau bermegah atau aku tidak mau berbangga dalam hal apapun. Kalau aku mau berbangga, aku hanya mau berbangga atau bermegah di dalam salib Tuhan Yesus Kristus." Luar biasa. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita bangga pada salib Kristus? Jawabannya adalah karena data-data di dalam Alkitab menyatakan bahwa melalui salib Kristus itulah manusia yang berdosa diselamatkan. Tidak ada cara lain manusia diselamatkan kecuali melalui pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya di hari yang ketiga. Di salib Kristus itulah dosa manusia diselesaikan, dibayar lunas, dihapuskan. Manusia diperdamaikan kembali dengan Allah. Kutuk atas manusia diganti dengan berkat. Manusia yang harus mati binasa di dalam neraka beroleh hidup yang kekal melalui kematian Yesus Kristus. Manusia yang hina dimuliakan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Betapa berharganya salib Kristus itu bagi kita yang berdosa, bagi semua manusia yang berdosa. Karena itu berbanggalah karena salib Kristus, karena pengorbanan Kristus melalui penyaliban. Orang-orang yang tidak percaya kepada karya salib Kristus, mereka tidak akan pernah diselamatkan untuk selama-lamanya. Kemudian, sikap yang kedua yang sebaliknya dari sikap bangga terhadap salib Kristus adalah sikap skeptis terhadap salib Kristus, atau sikap yang menganggap bahwa salib Kristus itu adalah kebodohan. Bahkan orang-orang ini tidak segan-segan hidup sebagai setru salib Kristus. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka skeptis? Ya, karena mereka menganggap bahwa salib Kristus itu tidak masuk akal. Lebih tepatnya tidak masuk di akal mereka. Adalah suatu kebodohan atau sesuatu yang memalukan. Mari kita baca dua ayat berikut ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 1 ayat 18. Di sana dikatakan, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Apa kata 1 Korintus 1 ayat 18? Orang-orang yang akan binasa akan menganggap karya salib itu adalah suatu kebodohan. Tapi orang-orang yang diselamatkan, mereka menganggap bahwa berita tentang salib Kristus itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Haleluya. Nah, paralel dengan 1 Korintus 1 ayat 18, kita bisa baca 1 Korintus 1 ayat 23 dan ayat 24. Di sana dikatakan, "Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan." Jadi berita tentang salib Kristus itu untuk orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi yang akan binasa, mereka menganggapnya sebagai kebodohan. Nah, lalu selanjutnya dikatakan di sini, "Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah." Artinya baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi yang dipanggil untuk diselamatkan, karya salib itu adalah kekuatan Allah
hikmat Allah yang menyelamatkan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahkan bukan hanya soal pemahaman mereka tentang karya salib. Orang-orang ini bahkan tidak segan-segan untuk hidup sebagai setru salib Kristus. Karena itu Paulus memperingatkan jemaat yang ada di Filipi di dalam Filipi 3 ayat 18 dan 19. Di sana dikatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai setru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ternyata baik para pengajar maupun jemaat, mereka semua memiliki pemahaman yang bertolak belakang dengan karya salib Kristus. Kehidupan mereka bahkan cenderung menjadi musuh, menjadi setru atas salib Kristus. Karena itu Paulus memperingatkan jemaat yang ada di Filipi agar berhati-hati atau menghindari pemahaman dan cara hidup yang bertolak belakang dengan salib Kristus. Dan saudara lihat, melalui ayat ini Rasul Paulus mengatakan ciri orang yang hidup sebagai setru salib Kristus itu antara lain, yang pertama, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Perkara duniawi artinya perkara lahiriah, perkara jasmani, perkara yang bersifat sementara. Dan orang-orang yang hidup sebagai setru salib Kristus ini, pikiran mereka semata-mata tertuju ke sana. Mereka tidak pernah memikirkan perkara rohani, soal kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka tidak pernah ingat akan Tuhan. Karena pikiran mereka selalu mereka arahkan ke hal-hal yang fana, hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian yang kedua, kemuliaan mereka adalah aib mereka. Aib, kejahatan atau keburukan mereka. Bukan sesuatu yang memalukan. Bahkan sebaliknya menjadi kebanggaan, pujian, menjadi kemuliaan bagi mereka. Lalu yang ketiga, Tuhan mereka adalah perut mereka. Apa maksudnya? Maksudnya mereka menjadikan kebutuhan makan minum atau kebutuhan perut itu sebagai Tuhan mereka. Hal yang utama, hal yang prioritas. Bahkan mereka bisa menghalalkan segala cara demi untuk menjawab kebutuhan perut atau kebutuhan makan minum. Dan tidak segan-segan untuk mengesampingkan kebenaran, tidak segan-segan untuk meninggalkan iman mereka kepada Tuhan yang adalah sumber hidup mereka demi untuk mengejar kebutuhan perut atau kebutuhan makan minum. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus berkata, orang-orang seperti ini, kesudahan mereka adalah kebinasaan. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan kepada kita, tidak peduli kita Kristen atau tidak, selama kita skeptis terhadap salib Kristus, hidup bertolak belakang dengan salib Kristus atau menjadi setru salib Kristus, akhir hidup kita pasti kebinasaan. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita adalah, di posisi manakah saudara dan saya sekarang? Apakah kita ada pada posisi orang yang bangga akan salib Kristus, orang yang bermegah akan salib Kristus, atau sebaliknya kita ada pada posisi orang-orang yang skeptis terhadap salib Kristus, orang-orang yang menganggap salib Kristus itu adalah kebodohan, orang-orang yang bahkan hidup sebagai setru salib Kristus? Tujuan daripada renungan kita hari ini adalah untuk mengingatkan kita dan mengembalikan kita dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Kalau selama ini kita skeptis terhadap salib Kristus, kalau kita menganggap salib Kristus adalah kebodohan, kalau kita hidup sebagai setru salib Kristus, sebagaimana yang dijelaskan dalam Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19, maka dalam kasih Kristus saya minta, jauhkan dirimu sekarang dari cara hidup itu. Karena siapapun saudara, selama saudara dan saya hidup sebagai setru salib Kristus, akhir hidup kita pasti kebinasaan. Mari berbanggalah dengan salib Kristus, karena hanya oleh salib Kristus kita diselamatkan. Berbanggalah dan bermegahlah karena salib Kristus, karena melalui salib Kristus kita yang harusnya binasa beroleh hidup
yang kekal. Mari bersyukur kepada pengorbanan Kristus. Mari serahkan hidupmu untuk taat setia melayani Tuhan dan ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup ini sebagai orang-orang yang bangga bermegah dan menghormati karya salib Kristus buat kita semua. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.